warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Sania dengan NIM F0B01904 dari Prodi Analis Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemisahan dengan cara ekstraksi pada cair. Untuk penjelasannya adalah sebagai berikut. Ekstraksi pada cair yaitu zat yang diekstraksi terdapat dalam campuran yang berbentuk padatan. Ekstraksi ini digunakan untuk memisahkan analit yang terdapat pada padatan menggunakan pelarut organik. Prinsip ekstraksi pada cair yaitu adanya kemampuan senyawa dalam suatu matriks yang kompleks dari suatu padatan yang dapat larut pada pelarut tertentu. Atau dengan kata lain, pemisahan kompleks dari zat padat dengan menggunakan pelarut yang sesuai, yang berlangsung berulang-ulang atau kontinu, yang dihitung sebagai siklus. Chang 2005. Sokletasi adalah suatu teknik ekstraksi dengan menggunakan alat soklet, di mana suatu zat yang terikat dalam zat padat diekstrak dengan suatu pelarut panas secara kontinu. Pelarut panas tersebut merupakan destilat dari pelarut yang digunakan. Suatu alat soklet dengan sendirinya juga terdiri dari alat kondensor dan alat pemanas. Pada alat ini ditambah pula alat ekstraksi untuk menempatkan timbal yang berisi sampel. Proses ekstraksi yang terjadi pada umumnya adalah proses melarutkan zat dalam pelarut yang digunakan. Temperatur pelarut yang cukup panas dengan sendirinya menambah efektivitas proses ekstraksi. Pratama et al. 2017. Pada teknik ekstraksi ini, pelarut yang digunakan mula-mula didestilasi dan destilatnya akan mengekstrak zat yang diinginkan. Destilasi yang telah mengekstraksi turun kembali, selanjutnya akan terdestilasi kembali dan proses ekstraksi berlangsung pula. Begitu secara sinambung hingga zat yang diekstrak diperoleh semua. Untuk mengetahui kapan proses ekstraksi sokletasi dihentikan, secara sederhana dapat dilihat dari warna destilat yang turun kembali. Jika warnanya telah sama dengan warna pelarut murni yang digunakan, maka proses sokletasi telah selesai atau umumnya, jika sokletasi berlangsung dalam 10 kali siklus dianggap ekstraksi telah cukup. Oxtoby et al. 2001. Adapun alat yang digunakan dalam percobaan ini yaitu seperangkat alat soklet, neraca, lumpang porselin, rotary evaporator, labu ukur, kapas putih, oven, batu didih, dan tisu. Untuk bahan yang digunakan yaitu ada kemiri, kalsium klorida anhidrat, dan petroleum ether. Prosedur kerjanya, yang pertama 50 gram kemiri digerus sampai hancur dan diletakkan di atas kertas saring yang telah menyerupai timbal atau dibuat seperti selongsong. Ditimbang CaCl2 anhidrat 3 gram, ditutup dengan sumbat kapas, dimasukkan ke dalam ekstraksi, diisi labu panas dengan petroleum ether sebanyak volumenya, ditambah batu didih, dilakukan soklet dengan pemanasan perlahan, dihentikan pemanasan setelah 2 jam, lalu ditimbang labu bulat tempat pelarut dari alat rotary evaporator, dicatat beratnya. Dipindahkan petroleum ether yang mengandung lemak dan minyak ke labu bulat. Hasilnya larutan petroleum ether dan lemak serta minyak. Untuk lemak dan minyak, ditimbang bersama labu bulat. Diukur volume minyak yang diperoleh. Hasilnya minyak kemiri. Berikut adalah tabel hasil dari percobaan ekstraksi pada cair menggunakan soklet. Kemiri yang dihaluskan dan ditimbang 50 gram, kemiri menjadi halus, lalu dimasukkan ke timbal, ditambahkan CaCl2 3 gram, dipadatkan dan ditutup dengan kapas, menjadi padatan di timbal. Dilakukan ekstraksi selama 2 jam. Air menetes dari kondensernya. Terjadi 17 siklus dan waktu dibutuhkan 1 jam 20 menit. Berdasarkan percobaan yang dilakukan, digunakan ekstraksi pada cair. Percobaan ekstraksi pada cair bertujuan untuk mengetahui pemisahan senyawa dari padatan dengan ekstraksi padat dan mempelajari senyawa dengan cara destilasi. Prinsip dari ekstraksi pada cair atau ekstraksi soklet yaitu pemisahan komponen dari zat padat dengan menggunakan pelarut sesuai, yang berlangsung berulang-ulang atau kontinu yang dihitung sebagai siklus. Langkah pertama, persiapkan alat. Rangkai semua alat dan pastikan semua alat telah terpasang dengan baik. Lalu, masukkan sampel yang telah dimasukkan dalam selongsong. Selongsong tidak boleh melebihi pipa kapiler, karena ketika selongsong melebihi pipa kapiler, sampel yang di bagian atas tidak akan terendam pelarut, sehingga sampel tidak akan terekstrak dengan baik. Jadi, posisi sampel dalam selongsong harus berada di bawah ujung soklet. Lalu pasang kondensor dengan selang pada tempat air masuk dan keluar. Lalu dioles vaselin. Setelah itu masukkan pelarut dari atas atau ujung kondensor.
Pelarut harus melewati pipa kapiler dan menuju labu didih. Kemudian nyalakan alat dan juga air. Jangan lupa tutup kondensor dengan kapas untuk meminimalisir uap yang keluar. Setelah semua alat hidup, tinggal diamati. Uap akan melewati pipa kapiler dan pelarut balik itu disebut siklus pertama. Pada percobaan ini dilakukan untuk mengekstraksi pelarut secara pada cair, di mana sampel yang digunakan adalah kemiri yang telah dihaluskan. Penghalusan kemiri dilakukan agar proses ekstraksi pelarut dapat berjalan dengan baik, sehingga pelarut dapat mengekstrak lemak yang terdapat di dalam sel kemiri tersebut. Lemak dalam buah kemiri diisolasi dengan metode soletasi dan dimurnikan dengan metode destilasi sederhana. Berdasarkan prinsip soletasi, sampel dimasukkan dalam selongsong dan pelarut akan menyaring simplisa tersebut secara berkesinambungan. Pelarut yang digunakan adalah petroleum ether, di mana penggunaan petroleum ether dilakukan karena pelarut ini bersifat mudah menguap dengan titik didih yang rendah dan merupakan pelarut yang dapat melarutkan minyak atau lemak dengan baik, sehingga cocok digunakan pada isolasi lemak yang terkandung di dalam buah kemiri. Petroleum ether juga tidak mudah terbakar, sehingga bila bereaksi dengan udara tidak akan menimbulkan ledakan. Sebelum melakukan pemanasan, penambahan batu didih harus dilakukan terlebih dahulu, agar tidak terjadi bumping pada saat proses pemanasan berlangsung. Pemanasan pelarut organik dilakukan selama 6 kali sirkulasi atau sampai pelarut tidak berwarna lagi, yang berarti bahwa pelarut tidak membawa komponen yang ingin diisolasi. Pada proses soletasi, diperoleh lemak yang bercampur dengan pelarut yang digunakan, yaitu petroleum ether. Pemisahan lemak dengan petroleum ether dilakukan dengan menggunakan metode destilasi sederhana. Berdasarkan percobaan, massa minyak yang diperoleh adalah 2,7 ml minyak kemiri dari 50 gram sampel. Adapun kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut. Ekstraksi pada cair yaitu ekstraksi yang terdapat dalam campuran yang berbentuk padatan. Larutan yang mengandung komponen yang diinginkan harus bersifat tidak campur dengan cairan lain. Yang kedua, cara pemisahan dengan ekstraksi solet dilakukan dengan memasukkan sampel ke dalam selongsong, lalu dipanaskan petroleum ether sebagai pelarut. Kadar lemak kemiri yang diperoleh dari ekstraksi solet adalah 5,4%. Untuk perhitungan dari percobaan ekstraksi pada cair ini yaitu berat kemiri awal diperoleh 50 gram dan ekstrak kemiri dari hasil soletasi 2,7 ml. Untuk mencari persen rendaman yaitu berat minyak akhir dibagi berat minyak awal dikali 100%. Sama dengan 2,7 ml dibagi 50 gram dikali 100%. Hasilnya 5,4%. Demikianlah video dari saya, semoga dapat bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.